juga ada dari pengembang dan kontraktor pihak yang sama atau berbeda? Ini hanya pengembang saja, Pak. Pengembang, oke. Kontraktornya beda atau pengembang juga? Beda. Kontraktornya beda. Baik. Kemudian juga sini saya sengaja mengundang ketua ya Pak ya, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional ya, Pak Mufti ya, untuk hadir menyaksikan. Kita ingat beberapa waktu lalu kita ngurusin Mekarta ya Pak ya. Nah kemudian dari YLKI apakah ada hadir? Ibu siapa? Ibu Emiliana. Oke. Sekarang aja nggak apa-apa, terbuka aja. Kita kan semuanya terbuka, bebas aja. Nah untuk tadi saya sudah mendengarkan masukan dari dari Pak Irjen, saya tugaskan, dan benar PKP, Ibu Sari mana? Ya. Nah, jadi mungkin saya akan kasih kesempatan ya, satu putaran. Boleh ada satu orang yang mewakili konsumen yang bisa menyampaikan. Konsumen ini ada apa kayak semacam paguyubannya apa tidak? Masing-masing, Pak. Ya. Perjuangannya sama atau berbeda? Sama. Boleh saya saran? Ada berapa konsumennya? 20 orang. Total ada berapa yang terdampak, ada berapa? Ada berapa? Ya, enggak, totalnya ada berapa? Semua keseluruhan. Ya. Aspirasinya sama atau tidak? Sama. Kalau boleh saya saran, teman-teman, jadi dibuat perwakilan, siapa yang bisa mewakili, dipercaya, ya, supaya nanti mungkin 5 sampai 10 orang. Begitu, karena mungkin pertemuannya nggak mungkin selesai sekali ini ya, pasti bisa berkali-kali. Jadi kita juga pasti perlu data, perlu apa gitu ya untuk membantu teman-teman ya gitu. Itu saran saya yang pertama. Ya, ada 10 orang yang bisa diterima oleh teman-teman, pilih aja ya. Kemudian jadi kalau kepentingannya sama, aspirasinya sama, ya saya sangat senang satu orang bisa mewakili bicara untuk hal yang bisa mewakili semuanya, ya begitu. Jadi begitu saya dengarkan dari konsumen dulu, siapa mungkin 1 orang atau 2 orang bisa mewakili, dikasih mic-nya, ya. Silakan Pak. Mohon izin Pak Menteri, perkenalkan nama saya Pande Pak. Saya juga salah satu konsumer untuk LRT City Ciracas Pak untuk ADCP. Jadi kalau melihat dari keresahan kami sebagai konsumen dan proyek ini juga berjalan juga cukup lama Pak. Jadi contoh seperti saya sudah menandatangani PPJB sejak 2019 dan sampai 2026 ini sekitar 7 tahun sudah tidak menerima hak saya untuk unit saya. Maka langkah yang pasti adalah kami meminta full refund Pak atas semua biaya yang telah kami keluarkan untuk pembelian unit yang masing-masing kami ini beli Pak. Dan kami jujur Pak, 7 tahun bukan waktu yang sebentar Pak. Kami sudah menaruh kepercayaan kepada BUMN seperti ADCP yang kami anggap sebagai pemerintah, sebagai pihak yang kami bisa bersandar. Namun 7 tahun kami merasa ditipu Pak pada akhirnya, karena unitnya tidak sama sekali ada gitu Pak. Jadi mohon pertimbangannya Pak, apabila dimungkinkan Pak, permintaan kami atas full refund itu bisa dikabulkan, dan kami juga siap untuk berdiskusi ke depannya Pak apabila memang dibutuhkan terkait dengan penyelesaian atas sengketa kami. Terima kasih. Terima kasih atas masukannya. Satu lagi silakan.
Oke, terima kasih waktunya. Saya dengan Murdila, perwakilan dari Oase Park Ciputat. Jadi cukup banyak nih Pak konsumen dari Oase Park. Itu ada 190, okupansinya sekitar 40%. Yang saya perlu notis di sini, pembangunannya sama sekali belum dilakukan. Ya, masih tanah kosong. Kemarin ada teman kita yang ke sana, itu rumput. Nggak ada sama sekali. Ya, terus solusi yang diberikan menurut kami tidak memiliki asas keadilan. Di sini mereka memberikan solusi untuk relokasi. Lokasinya ada Sentul. Nah, ketika kita beli suatu produk, pasti kita akan mempertimbangkan namanya kebutuhan dan kemampuan. Saya butuhnya lokasi di Ciputat, kok saya dilempar ke Sentul kitanya? Iya dong. Kemudian harganya jauh lebih mahal. Udahlah kita jatuh, ini tertimpa serumah-rumahnya nih, bukan tangga lagi. Gitu. Saya mempertanyakan teman-teman kita yang di Oase Park itu ada sebagian yang sudah lunas Pak, dan kredit kita bukan tidak mampu bayar. Ya, saya sendiri stop cicilan karena berpikir yang saya cicil ini barang goib. Gitu. Satu lagi, sulit sekali untuk melakukan audiensi dengan pihak ADCP. Sampai sekarang loh Pak, saya nggak bisa ketemu dengan project manajernya, alasannya sibuk terus. Jadi saya tidak melihat itikat baik. Kalaupun ada itikat baik, paling nggak audiensi dong dengan kita sebagai korbannya. Ini saya tidak memiliki akses ke sana, sulit sekali. Keinginan kita dari Oase Park itu refund full, sesuai dengan ketentuan dari SPPU-nya. Itu saya baca dari bolak-balik pasal 5 halaman 5 poin 11. Ada ketentuannya seperti itu. Ya, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Terakhir satu lagi ya. Izin, selamat malam Pak Menteri, Pak Sekjen, Pak Irjen. Kami dari LRT City mengucapkan terima kasih atas bantuan Bapak sudah diaudiensi, karena kami juga tidak tahu kami harus kemana, karena saya sendiri juga tidak punya uang untuk membayar pengacara, dan saya juga tidak punya uang untuk membayar PKPU. Jadi sistem kekeluargaan lah yang kami pilih untuk bisa masalah ini selesai. Pak, kami ada produknya di sini terkait dengan PPJB. PPJB ini kami harusnya dapat surat terimanya ini 31 Desember 2024. Dan semuanya di sini juga berbeda-beda. Masalahnya di sini semuanya lewat dari timeline. Dan saya sendiri itu kebetulan melalui jalur KPA ya Pak. Jadi harus membayar cicilan dan kita harus membayar. Nah, berdasarkan PPJB ini, karena saya itu terhitung sudah lewat untuk masa serah terimanya, maka seharusnya saya dapat dong. Nah, dari mereka menyarankan saya untuk mengosongkan rekening, Pak. Nah, saya tidak mau untuk mengosongkan rekening, apalagi saya dikejar-kejar oleh debt collector. Saya tidak mau itu. Nah, bahkan setelah dapat saran untuk mengosongkan rekening dari project manajernya saat itu, saya bersurat ke PPK OJK. Jadi kami di sini taat hukum. Kami tidak ingin kayak one prestasi seperti ADCP one prestasi ke kita gitu loh. Jadi Pak, tuntutan kami itu sederhana. Kami tidak ingin mempunyai masalah pribadi dengan direktur. Kami hanya ingin masalah hak kami yang sudah dibayarkan. Mungkin kalau saya ini belinya 600 juta, kecil. Tetapi potensi kerugian saya itu sampai 1,2 M. Dan mungkin dari tempat teman-teman ini juga bisa yang sampai 3 M. Dan membeli unitnya ini tidak hanya 1-2 Pak, tapi banyak, ada 2.000 orang. Jadi Pak Menteri, saya meminta belas kasihan dari Pak Menteri untuk bisa memberikan solusi terbaik, yaitu mungkin untuk saat ini kita refund. Karena kami tidak ingin dikejar oleh debt collector, kami tidak ingin one prestasi ke bank, dan kami ingin... Tadi Bapak dikejar sama debt collector? Tidak ingin Pak, tidak ingin. Nggak, sudah dikejar atau baru mau dikejar? Belum Pak, karena saya mitigasinya saya tetap bayar Pak. Tapi ada beberapa teman-teman kami yang sudah dikejar debt collector Pak. Dikejar debt collector? Ada Pak, dari BTN, dari ada BNI. Dikejar debt collector? Ada yang ngalamin, coba saya langsung main. Ibu namanya siapa Bu? Oke, baik, terima kasih Pak. Perkenalkan saya Ajeng dari LRT City Tebet.
Jadi seperti masnya tadi, saya juga melalui KPA Pak, ngambil di LRT City Tebet. Karena saya pada awalnya sangat taat Pak melakukan pembayaran untuk KPA saya. Saya di dalam PPJB saya harusnya serah terima pada bulan Mei 2025. Namun pada saat bulan Mei 2025, unit yang harusnya saya serah terimakan tidak juga kunjung selesai. Ketika saya pertanyakan, ternyata bangunannya juga belum selesai. Kemudian saya dijanjikan di bulan-bulan berikutnya tetap tidak selesai. Nah, karena tidak selesai terus Pak, saya akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan pembayaran saya karena saya melihat apa yang dijanjikan itu tidak kunjung ada progres sama sekali. Bahkan ketika saya kunjungi ke lokasi, pembangunan itu terhenti sama sekali. Tidak ada pembangunan, tidak ada progres sama sekali. Dari saya datang bulan Februari, saya datang bulan Mei, saya datang, itu bahkan terhenti total. Tidak ada pekerja satupun di sana. Jadi menurut saya, ya saya akan melakukan pembayaran untuk sesuatu, dan saya tidak ingin loss Pak. Saya cut loss lah jadinya. Jadi saya menghentikan pembayaran. Akhirnya dari situ tiap bulan saya ditagih-tagih sampai akhirnya saya didatengin Pak sampai ke kantor Pak. Malu saya Pak. Mbak ada yang nyari dari bank, gitu kan? Nah, malu dong Pak. Dari bank mana? Saya dari BTN Pak. Sebelumnya saya sudah pada saat saya memutuskan untuk tidak membayar lagi, saya sudah kirim surat permintaan buyback ke ADCP, tetapi tidak ditanggapi. Saya juga sudah sempat bilang pada akhirnya saya juga menselesaikan itu dan menginformasikan bahwa saya minta buyback ke BTN. Namun mungkin karena satu dan lain hal di sistem BTN-nya pun tidak tercatat sehingga saya akhirnya tetap dikejar. Ya seperti itu Pak. Saya sampai sudah dikejar-kejar sampai ke kantor Pak. Itu sangat memalukan dan sekarang SLIK OJK saya udah 5 Pak. Gitu. Tapi menurut saya karena saya tidak mau cut loss karena nggak ada kejelasan sama sekali dari ADCP pun tidak ada respon sama sekali terhadap permintaan buyback saya. Surat saya udah 2 kali kirim surat Pak. Ibu, tidak ada respon sama sekali juga gitu. Unit di mana? Kenapa? Unitnya di Tebet Pak. Berapa ukurannya? Saya ambil yang 1 bedroom Pak. One bedroom. Beda. One bedroom. Beda. Nggak tahu ukurannya berapa? Oke, harganya berapa? Harganya berapa? 1,2. 1,25. 1,25 M. Miliar. Itu Ibu udah menyicil berapa lama? Terakhir saya total uang yang sudah saya keluarkan sekitar 300 Pak. Oke, cicilannya berapa Bu? 8 apa 9 juta per bulan ya Pak? Per bulan. Ya. Sudah. Ya, karena saya tidak pernah sekalipun saya menunggak pembayaran sampai waktu untuk serah terima Pak. Ya. Ada orang saya kenal, satu lagi mungkin dengan case yang berbeda atau lokasi yang berbeda, silakan.